Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari biasa, pekan biasa ke-27 dan merupakan perayaan wajib Santa Maria Ratu Rosario. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Hieronymus Roni Dahwa MSC. Beliau akrab dipanggil atau dikenal dengan nama Romo Roni. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Roni, salam jumpa kembali Romo. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, kabar baik. Semua juga pasti kabar baik dan diberkati Tuhan ya. Amin. Terima kasih Romo atas kesempatannya untuk hadir di tengah kesibukan Romo Roni. Ya. Untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, khususnya hari ini kami Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu pada kesempatan ini, khususnya tentang doa Rosario yang besar kuasanya dalam kehidupan kami. Semoga kami semakin mencintai Bunda Maria, semakin mencintai doa Rosario, agar kami setia berdoa kepadamu, mengandalkan Dikau dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami dalam hidup dan karya kami sepanjang hari ini. Biarlah Bunda Maria selalu mendoakan kami, agar berkat-berkat yang kami rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, dalam hidup keluarga kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari sana ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina-dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Berbahagialah engkau, Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunan untuk selama-lamanya.
Berbahagialah engkau, perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan kaum Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Nah, Romo Roni, hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, Romo. Nah, Romo bisa menceritakan sedikit, Romo, mengapa hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario nih, Romo Roni? Baik, terima kasih Mbak Utami bersama dengan para sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik. Tema renungan kita pada hari ini adalah doa Rosario besar kuasanya. Hal ini berhubungan dengan peringatan wajib yang kita rayakan hari ini, yaitu Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci. Ya. Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario Suci ini sesungguhnya berasal dari devosi yang terkait dengan kemenangan perang di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571, ketika orang-orang Kristen itu mampu mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Jadi antara sekutu Turki melawan dengan orang-orang Kristen, orang-orang Kristiani yang Katolik. Nah, pada saat pertempuran itu kemudian Pius kelima menyerukan agar seluruh gereja kita mendoakan doa Rosario.
Dan pada waktu itu bersama-sama seluruh umat Katolik mendoakan doa rosario ini. Dan berkat doa rosario itu, maka Sekutu Kristen Katolik kemudian memenangkan pertempuran di Laut Lepanto itu. Sebenarnya pada mulanya dikatakan bahwa hari ini Santa Maria sebagai sang pemenang. Ya, tapi kemudian dalam perjalanan waktu direnungkan bahwa kemenangan itu berdasarkan doa kita bersama, doa Rosario Suci, maka kemudian digantilah peringatan hari ini menjadi peringatan Santa Maria Ratu Rosari. Karena dalam Rosario itu tentunya kita berdoa kepada seorang Bunda Maria sebagai Ratu Gereja, sebagai perantara rahmat ya gereja kepada Allah, dan Allah juga menyampaikan berkatnya kepada gerejanya lewat Bunda Maria. Dan inti dari doa Rosario itu sebenarnya adalah devosi kita kepada Bunda Maria, kepada Bunda Tuhan, yang adalah sekali lagi Bunda Gereja perantara rahmat Allah untuk kita umatnya. Sehingga mulai saat itulah gereja memperingati setiap tanggal 7 Oktober, yaitu peringatan Santa Maria sebagai Ratu Rosario Suci ini. Begini saya kira sejarah singkat dari peringatan kita pada hari ini, bagaimana Bunda Maria diangkat menjadi Ratu Rosario Suci. Karena perannya yang sangat luar biasa di masa-masa sulit itu, ketika orang Kristen mengharapkan pertolongan Tuhan, Bunda Maria tentunya hadir lewat doa-doa gereja untuk menyelamatkan, untuk menghantar kita kepada kemenangan. Dan kita semua sebagai orang Katolik pasti percaya doa Rosario itu sangat alkitabiah. Doa Rosario itu sangat injili. Karena doa Rosario itu berisi tentang sejarah keselamatan kita. Sejak Yesus dikandung oleh perawan Maria, sampai kemudian Yesus wafat dan bangkit, itu diceritakan dalam kisah-kisah atau dalam butir-butir atau dalam peristiwa-peristiwa yang kita doakan di saat kita berdoa, doa Rosario Suci itu. Ya. Nah, pada bacaan pertama kita dengarkan memang dengan sangat bagus dikisahkan di sana bagaimana para murid itu berkumpul bersama dengan Maria untuk berdoa. Dari doa bersama itu besar kuasanya. Doa bersama itu Alkitab mengatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul sepakat memohon kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan doa-doa mereka. Dan itu praktek yang dibuat oleh murid-murid Yesus yang berkumpul pada waktu itu, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, dan teman-teman, dan juga Ibu Yesus ada di situ. Mereka berdoa. Dan doa mereka itu sesungguhnya menjadi doa yang besar kuasanya. Tentunya kita berdoa pribadi juga bagus, itulah devosi pribadi kita. Tetapi pada bulan Rosario ini adalah doa gereja, di mana-mana di gereja, di paroki-paroki, di lingkungan, itu dibuat doa Rosario bersama. Karena kita tahu mungkin kita punya kepercayaan di mana 2-3 orang berseru pada Tuhan dengan pertolongan Bunda Maria tentunya akan didengarkan Tuhan. Jadi ini poin pertama dari peristiwa ini dan dari bacaan pertama ini adalah bahwa doa bersama itu besar kuasanya. Ya. Ketika kita berkumpul suami, istri, anak-anak dan kita sepakat kita memohon kepada Tuhan, itu besar ya, dia punya kuasa untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan berkat-berkat dari Tuhan sendiri. Ya, ini menarik tadi Romo katakan bahwa doa Rosario itu adalah doa yang alkitabiah ya Romo? Iya. Ya, karena banyak nih orang Katolik yang mungkin masih mempertanyakan doa Rosario ini itu sebenarnya itu doa Rosario ini apakah sesuai dengan yang ada di kitab suci gitu Romo, karena mungkin saudara-saudara kita di yang lain itu, tetangga kita itu tidak mengenal doa Rosario Romo Roni. Ya. Mungkin memang, penjelasan Romo Roni mungkin umat sahabat oase rohani Katolik semakin rajin berdoa Rosario Romo. Iya betul Utami. Jadi memang dalam kitab suci tidak dikatakan doa Rosario ya. Memang dalam kitab suci itu tidak ada namanya, kita tidak temukan kata doa Rosario, ya tidak ada. Tapi bahwa peristiwa-peristiwa yang direnungkan dan didoakan dalam doa Rosario itu sesungguhnya semuanya ada dalam kitab suci.
Ya, misalnya peristiwa gembira, bagaimana Maria menerima kabar dalam melakukan Tuhan. Itu kan ada dalam kitab suci. Ya, kemudian Maria diangkat ke surga. Itu kan ada dalam kitab suci. Atau Yesus sakratul maut, itu juga ada dalam. Jadi semua peristiwa-peristiwa dalam doa rosario itu ada dalam kitab suci. Sehingga kita bisa katakan bahwa doa rosario itu sangat alkitabiah, ya, sangat injili, karena bercerita tentang Yesus sejak dari kandungan sampai ia dimuliakan di surga. Begitu Ya, saya kira. Apalagi Romo doa rosario ini dari awalnya itu pertama kali itu dicetuskan pertama itu waktu perang Ya, Lepanto, perang salib. Orang sering katakan itu perang salib ya. Orang sering katakan itu perang salib ya. Ketika di Laut Lepanto itu terjadi pertempuran antara sekutu dalam katakan saja Turki yang notabene waktu itu non Katolik ya, berhadapan dengan kita tentara sekutu yang orang-orang Kristen Katolik pada waktu itu ya. Jadi ketika melihat pertempuran itu, Pius kelima ya, pemimpin gereja pada waktu itu menyerukan kepada seluruh umat Katolik dunia, mari kita berdoa rosario. Dan ketika mereka berdoa doa rosario, kemudian terjadilah mujizat Tuhan bahwa pasukan atau sekutu Kristen itu Katolik dimenangkan berkat doa rosario. Sangat dahsyat nih ya kuasa doa rosario ini ya. Iya. Tapi saya kira memang rosario ini sangat besar kuasanya. Saya waktu tugas di Ambon dulu ya, tahun 98 ya, 98 itu kan kerusuhan di Ambon ya. Saya tugas di Ambon waktu itu. Itu ada 3 pemudi itu yang kebetulan satu di antara itu memakai rosario waktu itu ya. Nah di situ kan terjadi konflik ya, kerusuhan antara Kristen dan Muslim waktu itu ya, di Ambon waktu itu. Jadi pas mereka naik satu angkot tiba-tiba angkot itu dihentikan di depan Masjid Raya Ambon. Itu langsung orang-orang Islam itu langsung masuk di situ, ditarik semua orang, turun. Nah waktu yang Katolik itu ditarik bajunya, dan itu dia punya kancing terbuka dan ada rosario di situ. Itu langsung dilepaskan. Jangan kita apa-apakan ini. Ini orang Katolik, ini ada rosarionya. Bayangkan yang lain itu mereka ditangkap, ini yang Katolik ini disuruh pergi karena mereka hanya melihat rosario di sini. Rosario tergantung. Waktu itu kebetulan saya ada di sana. Itu orang yang datang cerita, aduh pastor, waktu saya masih frater, saya dibebaskan karena puji Tuhan saya pakai rosario. Jadi rosario itu memang besar kuasanya bagi kita orang Katolik. Karena itu memang, dan saya kira ada banyak mujizat rosario terjadi dalam hidup orang Katolik ya. Mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keturunan, mendapatkan ya apa yang mereka butuhkan ketika berdoa rosario, Tuhan biasanya mengabulkan tentu dengan perantaraan Bunda Maria. Saya kira rosario itu besar kuasanya. Ya Romo. Yang menarik tadi Romo katakan bahwa doa rosario itu besar kuasanya, apalagi didoakan secara bersama-sama ya Romo. Betul, betul. Nah, dalam bulan rosario bulan ini ya Romo, bulan Oktober ya. Ya, bulan rosario benar. Bulan rosario ini ya. Romo, ini saya mau nanya nih Romo di luar ini. Kalau kita berdoa rosario nih Romo, misalnya kita ketiduran, itu bagaimana nih menurut Romo? Ya, kalau kita rosario, makanya saya sering katakan kepada umat atau kepada kelompok-kelompok yang saya layani, kalau memang kita berdoa, kita mesti siapkan benaran waktu untuk berdoa. Jadi memang kalau kita mau berdoa, kita sudah niatkan 1 jam ini saya persembahkan untuk Tuhan dengan keadaan saya yang seperti ini, yang memang siap. Artinya kalau memang kamu mengantuk, ya lebih baik ya istirahat dan pergi tidur. Daripada you paksa berdoa, tapi you ngantuk, jadi hati kamu itu sudah tidak nyaman, sudah tidak tulus. Anda sudah bergumul antara kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Jadi artinya kamu doa Salam Maria, tertidur, mati, amin. Salam Maria penuh rahmat, mati, amin. Gitu. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau kita berdoa rosario terus kita ketiduran, akhirnya tinggal mati doang. Gitu. Dan amin. Gitu. Jadi kalau memang berdoa, sebaiknya siapkan waktu untuk berdoa, melawan godaan-godaan untuk tidur, untuk memang benar-benar fokus kepada Tuhan sendiri ya. Jadi kalau ada yang berdoa kemudian ketiduran, tapi kalau memang nggak disengaja ya, sudahlah Salam Maria terus tidur. Setelah itu doa, Tuhan, saya memang sudah lelah, saya sudah ngantuk, ampuni saya, gitu, langsung pergi tidur aja deh. Ngantuk, kasihan, gitu ya. Jadi ini niat ya Romo ya, dari awalnya diniatkan untuk berdoa rosario, jangan sambil tidur ini ya Romo. Niatkan. Dan kalau rosario itu jangan sambil tidur. Ada orang, rosario kan bisa tidur, jadi Salam Maria, ya nggak habis deh. Ya bangunnya sudah pagi deh, nggak selesai rosarionya.
Kalau Rosario sebaiknya duduk atau pergi di ruang doa supaya memang Anda terhindar dari gangguan-gangguan atau godaan-godaan untuk kemudian tidur dan lain-lain. Jangan di tempat tidur lah. Ya, Romo. Romo, ada lagi yang ingin ditambahkan di sesi pertama ini, Romo Roni? Di sesi pertama ini yang saya mau tambahkan, pertama satu hal lagi, yaitu bagaimana keterbukaan kita ya kepada kehendak Tuhan. Keterbukaan kita pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini penting. Supaya ketika kita memang berdoa, kita punya hati sungguh-sungguh memang kita siapkan untuk Tuhan isi, untuk Tuhan penuhi dengan kehendaknya ya. Seperti para murid ini berdoa bersama dengan beberapa perempuan, itu mereka benar-benar memang menikmati suasana itu. Suasana di mana mereka sungguh-sungguh terbuka, merasakan indahnya ada bersama dan membiarkan Tuhan menyapa mereka dalam hidup. Inilah yang penting untuk kita sadari dalam hidup kita orang-orang Katolik, supaya doa jangan menjadi sebuah keterpaksaan, doa jangan menjadi sebuah rutinitas, doa jangan menjadi sebuah kewajiban. Apalagi ini, bulan Oktober harus doa rosario, bulan Oktober orang Katolik harus rosario, jangan sebuah keharusan. Tapi rosario benar-benar menjadi sebuah keterbukaan hati untuk membiarkan Tuhan mengisi hidup kita dengan segala kehendaknya. Ini yang penting saya kira. Ya, Romo, sungguh indah sekali ya, Romo, ketika kita berdoa rosario di bulan Oktober ini, bukan tadi kata Romo Roni merupakan suatu kewajiban atau keharusan karena ini adalah bulan Oktober ya, tapi merupakan keterbukaan hati untuk mengisi Tuhan dalam hidup kita ya. Iya, benar. Itu yang penting. Karena memang Tuhan itu memberi berkat kepada orang yang memang membuka hatinya untuk kehendaknya. Gitu. Jadi Tuhan itu memang sangat berkenan kepada orang-orang yang memang tulus, yang tidak terpaksa, ya, yang tidak berbantah-bantah, yang memang benar-benar ikhlas menyerahkan waktu, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Seperti itu. Ya, baiklah. Terima kasih Romo Roni untuk renungannya di sesi pertama ini. Kita akan break sebentar, Romo, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dawa MSc, dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang, mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Roni, kita lanjutkan nih Romo perbincangan kita di sesi yang kedua ini, Romo. Ya, silakan Romo. Baik, Pak Utami bersama dengan para sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada kesempatan ini. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang rosario itu doa yang besar kuasanya. Dan dalam bacaan pertama kita sudah melihat satu bagian terpenting dari hidup doa kita, yaitu bagaimana kita doa bersama, dan kita menjadikan doa sebagai sebuah keterbukaan hati kita untuk berserah diri kepada Allah dan segala kehendaknya. Dalam bacaan Injil ini kita akan belajar dari Bunda Maria yang menjadi teladan kehidupan kita sebagai orang beriman, bagaimana kualitas-kualitas kehidupan rohani yang harus kita miliki dalam hidup kita, agar doa-doa kita itu benar-benar mempunyai kuasa dan kita rasakan buah-buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kualitas pertama dari Bunda Maria yang harus menjadi kualitas hidup rohani kita, yaitu bagaimana kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan agar doa kita itu besar kuasanya, kita boleh merasakan buah-buah rohani dari doa kita mesti belajar seperti Maria menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau kita dengarkan dalam Mada Bunda Maria dalam Mazmur tanggapan tadi, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, dia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Maria merasa bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sangat hina di hadapan Tuhan.
Dan memang Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, orang-orang yang congkak, orang-orang sombong itu akan jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita belajar untuk seperti Maria merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menjadi pribadi yang terbuka dan siap menerima apapun yang Tuhan lakukan untuk kita. Disinilah kemudian kuasa doa kita menjadi nyata. Ya. Kemarin dalam bacaan Injil kita ingat pada hari Minggu itu ketika pelayan-pelayan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanannya dengan sangat bagus, mereka hanya dikatakan ketika mereka mendapatkan pujian, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya datang untuk melakukan apa yang patut untuk kami lakukan. Nah, Bunda Maria berada pada kesadaran itu, bahwa dia hanyalah hamba Tuhan, dia hanya melakukan apa yang Tuhan kehendak untuk terjadi dalam dirinya. Dan itu kita dengarkan yang sangat bagus dalam kisah Injil tadi, ketika malaikat Tuhan datang kepada Bunda Maria. Ya, dikatakan kepada Maria oleh malaikat Tuhan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria tidak menolak dengan berita itu, sekalipun dia tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Dia katakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya belum bersuami. Malaikat itu katakan kepadanya, jangan takut Maria. Dan disinilah kita melihat bagaimana pergumulan Maria sebagai seorang manusia biasa. Dia tentunya berpikir, saya belum bersuami. Bisa menjadi aib kalau saya hamil, karena orang tahu saya nggak punya suami. Bagaimana itu terjadi? Pasti dia gelisah. Ya, bagaimana hal itu terjadi? Tapi kemudian Maria hanya menyadari diri, dia hanyalah hamba Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi ini harta rohani pertama yang harus kita miliki dalam hidup kita kalau kita menghendaki agar doa rosario yang kita ucapkan selama bulan Oktober ini besar kuasanya dan menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kita masing-masing. Kualitas rohani yang kedua dari Bunda Maria ini adalah bagaimana ia percaya bahwa kehendak Tuhan itu terjadi dalam dirinya. Rendah hati saja belum cukup, teman-teman. Umat terkasih, rendah hati saja belum cukup dalam hidup kita. Kita masih harus lengkapi dengan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa yang tidak mungkin bagi saya menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Dan dalam Injil kita dengarkan bagaimana itu dia punya saudari Elizabeth juga ternyata sedang mengandung pada masa tuanya. Bahkan dikatakan dia sudah tua, mandul pula. Tapi ternyata masih mengandung. Dari Tuhan itu dia mengandung Yohanes Pembaptis. Yang nanti hanya akan mempersiapkan jalan bagi Yesus, putra Bunda Maria. Nah, saudara dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat peristiwa-peristiwa ini, Maria itu sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepadanya itu benar-benar akan terjadi. Sekalipun bagi Maria itu tidak mungkin, karena dari kacamata manusianya, dari pikirannya manusiawi, dia bilang itu nggak mungkin karena memang dia belum bersuami. Karena orang hamil itu kan kalau ditiduri oleh seorang laki-laki. Ya. Tapi kan Maria kan tidak mengalami hal itu. Bagi dia satu yang tidak mungkin. Juga Elizabeth punya sudah mandul dan sudah tua, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi akhirnya Maria melihat peristiwa yang indah, bahwa apa yang tidak mungkin bagi dia menjadi mungkin bagi Tuhan. Jadi saudara-saudari, para sahabat dan pencinta uasai rohani Katolik yang terkasih, ini poin kedua. Kalau kita ingin agar doa rosario itu besar kuasanya, doa-doa kita besar kuasanya dan menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kita, kita harus belajar untuk percaya. Kadang kita tuh berdoa pada Tuhan. Kadang kita minta, Tuhan berikan saya ini. Tuhan berikan saya ini. Tuhan saya butuh ini. Anugerahkanlah kepada kami. Tapi kadang apa yang kita ucapkan sendiri kita tidak percayai. Kita ragu-ragu. Atau bahkan kita berdoa, coba-coba deh. Kita coba deh, siapa tahu Tuhan dengar. Yuk kita coba-coba novena yuk. Yuk kita coba-coba doa yuk. Siapa tahu. Kita kemudian berdoa menjadi doa coba-coba. Kita tidak berdoa atas dasar iman, percaya bahwa Tuhan itu pasti mendengarkan
doa-doa. Beda nih Romo ya. Ya. Doa yang diucapkan dengan iman dengan doa yang kita ucapkan dengan coba-coba nih Romo. Ya, karena memang kalau kita coba ungkapkan dengan coba-coba, ya kita punya motivasi, kita punya hati pun juga memang tidak terarah sesungguhnya ke namanya juga kita cuma coba-coba aja. Jadi kita punya hati nggak sepenuhnya. Sebenarnya ini ada teks kitab suci yang lain, atau mungkin ini hubungan dengan teks kitab suci yang lain. Kan ada orang itu diceritakan dia punya sahabat ada mau datang berkunjung di rumahnya nih. Kemudian dia nggak punya apa-apa, dia bangun tengah malam pergi sama sahabatnya, ketuk-ketuk pintu itu, ketuk-ketuk. Tolong dong, pinjamin roti, saya punya sahabat mau mampir rumahnya. Itu bayangkan sudah tengah malam ya. Ini yang punya rumah ini dia nggak tega, itu sahabatnya minta tolong. Dan yang meminta ini pun nggak malu-malu. Jadi kemudian itu dia bangun dan memberi dia roti untuk dia punya tamu yang mampir di rumahnya. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa memang orang ini tidak malu-malu. Memang orang ini benar-benar sungguh-sungguh untuk memang datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dia bilang, mintalah, carilah, ketuklah, maka kamu akan mendapat. Jadi memang sekali lagi, saudara-saudari, teman-teman sekalian, para sahabat rohani Katolik, dalam berdoa pada Tuhan memang kita nggak boleh coba-coba. Kecuali di iklan. Untuk anak kok coba-coba gitu ya. Tapi untuk kita sama Tuhan jangan coba-coba. Karena Tuhan itu melihat isi hati kita. Kalau kita hanya coba-coba ya Tuhan juga ini orang nggak sungguh-sungguh untuk meminta. Jadi kesungguhan hati itu penting dalam doa. Ya, kepercayaan itu penting dalam doa kita. Seperti ini. Ini ya. Dan yang terakhir ya mungkin ya. Poin ketiga dari yang bagus untuk kita renungkan agar doa-doa kita itu besar kuasanya dalam hidup kita. Kita ingat kalau kita baca kisah lengkap dari cerita ini ya, di mana Maria setelah mendapatkan kabar itu dia pergi kepada Elizabeth saudaranya itu. Dia pergi lihat, berkunjung ke sana. Ya. Artinya pesannya sederhana. Dari ketika kamu mendapatkan berkat dari Tuhan, kamu percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan apa yang kamu mintakan, kamu harus menjadi juga pribadi yang bisa memberkati, membawa sukacita bagi orang lain. Kadang kita tuh rendah hati dan kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Dan kadang ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, kadang kita menjadi egois, kita menjadi tertutup, kita menikmatinya. Jadi lupa ya Romo. Lupa untuk bersyukur pada Tuhan dengan cara apa? Kita berbagi berkat kepada orang lain, kepada sesama. Jadi ini penting agar doa-doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan besar kuasanya. Kamu juga harus menjadi orang lain. Ini penting untuk kita sadari ya. Kita nggak menjadi orang-orang yang lupa kacang akan kulitnya, habis manis sepadi buang. Ya, ketika Tuhan sudah kasih, kita sudah lupa untuk bersyukur. Ketika Tuhan sudah jawab doa-doa kita, kita menjadi orang yang egois, yang tertutup, yang tidak mampu melihat lagi orang lain di sekitar kita. Saya kira ini, Kak Utami. Ya, Romo, terima kasih Romo tadi renungan yang sangat luar biasa sekali ketika kita berdoa Rosary dan menginginkan agar doa kita itu besar kuasanya dan menghasilkan buah-buah rohani. Kita itu sebaiknya memiliki kualitas rohani Maria ya Romo, ada 3 tadi. Ya, pertama itu kita rendah hati, kedua percaya akan kuasa Tuhan, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membagi berkat yang telah kita terima dengan penuh sukacita kepada orang di sekitar kita ya Romo. Betul. Romo, ini ketiga hal ini nih mungkin nggak bisa langsung kita lakukan ya Romo. Maksudnya kita bisa melakukannya itu tahap demi tahap atau bagaimana nih Romo? Iya, memang sekali lagi ini kan perjalanan yang panjang ya. Ini memang proses. Ini sebuah proses perjalanan rohani ya. Kita kan ini manusia biasa ya. Kadang kita setia, kadang kita nggak setia, kadang kita bangun, kadang kita jatuh. Tapi seperti dalam bacaan tadi dikatakan dengan sangat bagus, Roh Kudus Tuhan akan turun atasmu. Jadi ini penting sekali. Agar kita mampu untuk menumbuhkan nilai-nilai rohani atau kualitas rohani tadi, kerendahan hati, percaya, dan mampu berbagi berkat, kita selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Kita berdoa selalu pada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya menjadi rendah hati. Karena kadang saya ajarkan kepada umat saya, kalau kamu berdoa pada Tuhan, nggak usah kamu sebutkan kamu punya permohonan deh. Tuhan sudah tahu kita punya kebutuhan.
Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Kita punya rambut yang banyak, Tuhan bisa hitung kok. Kamu punya pergumulan hari ini, Tuhan tahu. Yang kamu butuh hari ini, Tuhan tahu. Tuhan itu sudah tahu isi hati kita. Yang terpenting dari kita adalah kita berdoa pada Tuhan. Satu, Tuhan tambahkan iman kami. Itu yang paling penting. Karena kalau engkau punya iman sudah kuat, dikatakan, engkau bisa pindahkan ini pohon. Ya, dari darat dia pindah ke laut. Yang kedua, doa Tuhan, semoga saya menjadi hamba-Mu yang rendah hati. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu aja. Karena Tuhan punya rancangan untuk kita pasti selalu baik. Tuhan itu nggak pernah merancang hal-hal nggak baik kepada kita. Tuhan itu suka kita sukses dalam usaha, kita punya rezeki banyak, kita punya kesehatan selalu ada. Cuma kadang kan kita nggak rendah hati sama Tuhan. Karena kita nggak percaya sama Tuhan. Jadi lebih baik saya katakan kita minta saja, minta Tuhan beri saya iman yang kuat. Tuhan jadikan saya orang yang rendah hati. Tuhan jadikan saya orang yang bisa membagi berkat. Karena kalau kamu lakukan hal-hal itu, Tuhan akan berikan kamu dengan sendirinya yang kamu butuhkan. Dia kan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah itu apa? Ya, kerajaan Allah itu adalah kerendahan hati, percaya, berbuat baik, mengasihi orang lain. Itulah kerajaan Allah. Jadi kalau kita cari itu lebih dahulu, itu Tuhan akan berikan kepada kita semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi ini yang penting. Sehingga kadang orang-orang Katolik itu sekitar suka ketika masuk gereja langsung sebutkan, dia baca, dia punya proposalnya, banyak banget proposal sama Tuhan. Mau minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Itu nomor 2. You nggak minta, Tuhan pun sudah tahu. Yang terpenting apakah engkau punya iman. Itu yang paling penting. Apakah engkau rendah hati di hadapan Tuhan, itu paling penting. Apakah engkau menjadi orang yang mau terbuka dan berbagi, itu yang penting dalam hidup itu. Ini saya kira utama. Ya, Romo, sebelum kita tutup acara ini, karena kita sudah dari penghujung acara, Romo ada sepatah dua patah kata kesimpulan dari perenungan Romo Roni hari ini. Baik, para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, sebagai kesimpulan terakhir dari renungan kita pada hari ini, saya mau katakan orang Katolik harus mencintai doa rosari. Itu sudah menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, orang Katolik. Karena saya katakan doa rosari itu adalah doa yang lengkap. Dalam satu untayan rosario itu semua doa inti, doa-doa dasar gerejaan. Dalam ada aku percayanya di situ, ada salam Marianya di situ. Doa itu paling lengkap lah. Dalam doa Bapa kami nggak ada salam Maria. Dalam doa salam Maria nggak ada Bapa kami. Dalam doa aku percaya nggak ada Bapa kami. Tapi dalam doa rosario ada doa Bapa kami, ada doa aku percaya, ada doa salam Maria. Ya, lengkap semuanya. Karena itu sekali lagi kita mencintai doa rosario. Karena kita percaya doa rosario itu besar kuasanya dalam kehidupan kita. Dan agar doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan, belajar menjadi pribadi yang terbuka, yang rendah hati, yang percaya, dan yang memberkati orang lain. Ya. Pasti kita akan penuh sukacita, akan bahagia, dan akan diselamatkan Tuhan di dunia maupun nanti pada waktunya kita kembali kepada-Nya. Terima kasih. Terima kasih Romo Roni untuk pengundangannya hari ini, banyak sekali yang didapat dan menguatkan inspirasi kami semua untuk tekun berdoa rosario, Romo. Ya. Terima kasih. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau anugerahkan kepada kami gereja-Mu seorang ibu, perantara segala rahmat, yaitu Bunda Maria, Bunda Tuhan dan Bunda kami. Semoga kehadiran Bunda Maria di dalam hidup kami menjadi sumber sukacita bagi kami orang beriman Katolik, agar kami percaya bahwa ada kasih seorang ibu yang selalu setia untuk mendampingi kami, menyertai kami dan mendoakan kami kepada Yesus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas harta rohani yang diwariskan kepada kami doa rosario. Biarlah kami semakin mencintai rosario, semakin tekun berdoa rosario, karena lewat doa ini ada begitu banyak mujizat-mujizat-Mu yang Kau siapkan bagi kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mencintai Bunda Maria, yang mencintai doa rosario ini, agar kehidupan kami semakin hari semakin berlimpah dengan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup kami. Bapa di surga, semoga kami semakin terbuka kepada segala kehendak-Mu,
Kami semakin rendah hati di hadapan-Mu, dan kami semakin percayakan kuasa-Mu dalam hidup kami, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan semoga kami boleh menjadi pembagi-pembagi berkat dalam hidup kami di sepanjang hari ini dan hari-hari akan datang. Bapa di surga, kepada-Mu kami serahkan hidup kami sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang Dan selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Roni dapat menambah semangat iman kita untuk semakin tekun berdoa rosarium. Akhir kata, kami berdua, Romo Hieronymus Roni Dahwa MSC dan saya Katarina Utami, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.